Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai disleksia. Jadi sebenarnya apa sih disleksia itu? Disleksia adalah penyakit gangguan belajar yang menyebabkan si penderitanya itu kesulitan untuk memproses bahasa, mulai dari gangguan ini itu menyerang pada area otak yang memproses bahasa. Jadi tidak ada berpengaruhnya sama sekali terhadap penglihatan atau kecerdasan lainnya. Jadi kecerdasan pada anak disleksia ini itu sama aja kayak orang-orang biasanya. Cuman dia itu kayak perlu waktu untuk menerima materi dari si gurunya itu. Karena dia itu sulit untuk berfokus pada membaca, menulis, dan mendengarkan. Lalu di sini juga disleksia itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada dysnemkinesia. Nah, penderita yang mengalami tipe ini itu biasanya sulit untuk bagaimana cara dia menulis huruf di setiap kalimatnya. Dan biasanya mereka yang mengalami tipe seperti ini itu menulisnya secara terbalik, jadi bukunya itu menulisnya terbalik itu. Lalu untuk tipe yang kedua itu ada yang namanya diskonesia. Nah, untuk penderita yang mengalami tipe seperti ini itu biasanya melibatkan pendengaran. Jadi mereka itu kesulitan untuk menerima kosakata asing maupun mengucapkan suatu kalimat. Lalu yang ketiga itu ada dysaidesia. Nah, untuk penderita yang mengalami tipe seperti ini itu biasanya kesulitan untuk memahami kata atau kalimat yang mereka baca. Bahkan kalimat yang sulit mereka baca itu biasanya dari kata-kata dari bunyi itu. Jadi mereka tuh butuh kalimat yang terpampang jelas di mata mereka. Untuk ciri-ciri lebih intinya itu bakalan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arini. Jadi teman-teman, dari pemaparan Arini tadi, kita bisa tahu bahwa penyakit disleksia ini mempunyai 3 tipe dengan gangguannya masing-masing. Namun, secara umum, kita bisa tahu bahwa disleksia ini mempunyai ciri-ciri atau karakter tertentu. Namun, gejala-gejala atau ciri-ciri ini itu bervariasi tergantung pada usia dan tingkat keparahan yang dialami oleh si penderita disleksia. Pada anak balita, gejala disleksia dapat sulit untuk dikenali. Namun, setelah anak itu memasuki usia sekolah, gejala akan semakin terlihat, terutama ketika anak belajar membaca. Nah, untuk ciri-cirinya itu, yang pertama, meliputi perkembangan bicara yang lamban daripada anak-anak seusianya. Yang kedua, penderita disleksia akan kesulitan memproses dan memahami kata atau kalimat yang ia dengar. Yang selanjutnya, penderita disleksia akan kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. Selanjutnya, penderita disleksia juga akan kesulitan dalam mengucapkan kata yang tidak umum atau kata yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu penderita disleksia akan kesulitan mempelajari bahasa asing, kesulitan mengingat sesuatu, kesulitan dalam mengeja, membaca, dan menulis, juga berhitung. Mereka juga akan lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad.
Mereka akan menghindari segala aktivitas yang melibatkan aktivitas membaca dan menulis, kesulitan dalam mengingat huruf, angka, dan warna, kesulitan memahami tata bahasa dan memberi imbuhan pada kata, sering salah dalam mengucapkan nama atau kata. Mereka juga akan sering menulis dalam kondisi terbalik, misalnya menulis kata pit, P-I-T, tapi mereka akan menulis dengan tip, T-I-P. Nah, mereka juga biasanya kesulitan dalam membedakan huruf-huruf tertentu. Misalnya huruf B dengan huruf D, huruf P dengan huruf Q, dan huruf M dengan huruf W. Nah, untuk itu kita sebagai calon guru harus mempunyai strategi atau metode-metode dalam menghadapi anak-anak yang memiliki gangguan disleksia ini. Nah, untuk metode-metodenya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Novita. Nah, kan tadi benar ya kata Novita, bagaimana metode atau penanganan terhadap siswa disleksia kan. Tentunya kan kita sebagai calon guru nih, tidak mungkin saja kita akan memiliki siswa dengan disleksia ini, ataupun kita akan mengajar di sekolah inklusi gitu. Jadi bagaimana atau metode apa saja ya yang dapat kita gunakan? Jadi metode yang pertama ada metode linguistik. Pada metode ini kita mengajarkan siswa disleksia mengenal kata secara utuh. Metode ini menekankan pada kata-kata yang mirip. Nah, dengan adanya penekanan tersebut, diharapkan bisa membuat siswa penderita disleksia mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan juga bunyinya. Lalu yang selanjutnya ada metode fonik atau bunyi. Nah, pada metode ini kita memanfaatkan kemampuan auditori atau visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya huruf B dibunyikan eb, huruf C dibunyikan ej, huruf D dibunyikan ed. Hal ini untuk mendukung cara berpikir anak yang jika mengeja kata misalnya beca, maka mereka akan mengejanya BCAK kurang huruf E, di mana seharusnya mereka mengejanya BECAK. Masih banyak metode yang bisa kita gunakan. Metode selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, Jilpa. Nah, metode yang cocok untuk diterapkan di anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti disleksia ini, yang selanjutnya yaitu metode multisensori. Nah, jadi di metode ini si anak diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang dia dengar dan lalu dia ucapkan, tetapi juga mendayagunakan kemampuan visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, kinestetik atau gerak, dan taktil atau perabaan. Nah, jadi metode ini diharapkan proses pemerolehan informasi tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi dari berbagai sumber. Karena pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran biasanya yang hanya menggunakan satu indera saja seperti pendengaran. Nah, salah satu contoh metode multisensori yaitu metode Gillingham dan metode Fernald. Nah, metode Fernald adalah suatu metode pengajaran membaca multisensori yang sering dikenal dengan metode VAK atau visual, auditory, kinestetik, and taktil. Nah, jadi metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh si anak. Dan setiap kata diajarkan secara utuh.
Nah, metode Fernat ini memanfaatkan sebagian besar potensi indrawi anak untuk membantunya memahami kata-kata yang dia ketahui, kemudian dia mampu membacanya. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran metode Fernal ini yang pertama yaitu si anak diberitahu bahwa mereka akan mempelajari kata-kata dan didorong untuk memilih sendiri kata-kata yang ingin mereka pelajari. Nah, yang kedua yaitu si guru menuliskan kata yang akan dipelajari dalam kertas yang berukuran besar, lalu hurufnya itu timbul gitu. Terus yang ketiga, si guru membacakan kata itu dengan lantang. Terus yang keempat, si anak menelusuri atau oleh jarinya gitu si kata yang ditulis di kertas itu. Terus selanjutnya si anak mengucapkan kata tersebut berulang-ulang kali, kemudian menuliskannya dalam kertas tanpa melihat lagi ke si kertas yang disiapkan oleh guru. Lalu selanjutnya si anak mengucapkan kata yang sudah dia tulis. Nah, kelebihan dari metode Fernald ini yang pertama yaitu pembelajarannya akan efektif karena mengkombinasikan beberapa gaya belajar. Terus memberikan pengalaman langsung kepada anak. Terus mampu melibatkan anak secara maksimal dalam menemukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik. Terus kelebihan yang kedua yaitu menggunakan media yang sederhana, di mana alatnya mudah dan murah untuk didapat, serta bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas orang tua atau guru yang mengaplikasikannya. Yang ketiga yaitu metode ini mudah untuk diterapkan oleh guru umum ataupun orang tua dari berbagai latar belakang, karena pada dasarnya metode ini membutuhkan ketelatenan tanpa harus berbekal keterampilan tertentu. Nah, kan tadi salah satu contoh metode multisensori itu metode Gillingham sama metode Fernald. Nah, metode Gillingham akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Firda. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Ya, makasih Jilpa. Jadi, saya mau melanjutkan bahasan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah metode atau strategi Gillingham, yaitu aktivitas pertamanya itu diarahkan pada belajar berbagai bunyi huruf dan perpaduan huruf-huruf tersebut. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya itu yaitu menggunakan teknik menjiplak untuk mempelajari berbagai huruf. Nah, bunyi tunggal huruf tersebut dikombinasikan ke dalam kelompok kata yang lebih luas atau lebih besar. Kemudian program fonik itu bisa diselesaikan sesuai tadi yang dijelaskan oleh Jilpa. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi atau metode analisis Glass, yaitu siswa mengenal kelompok-kelompok huruf sambil melihat kata secara keseluruhan. Nah, analisis Glass ini menekankan pada latihan auditorik dan visual terpusat pada kata yang sedang dipelajari. Contohnya itu adalah media pembelajaran kartu, misalkan. Jadi satu kartu itu adalah diisi oleh satu penggal dari suatu kata. Misalkan buku itu dipenggal menjadi bu dan ku. Jadi satu kartunya mengandung bu dan satu kartunya lagi mengandung ku. Kemudian contohnya baju menjadi baju, lalu gitar menjadi gi dan tar, dan seterusnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Alvina. Terima kasih. Ya, terima kasih Gina. Saya langsung saja akan melanjutkan metode-metode yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, metode selanjutnya yaitu metode Hegger-Krieg. Nah, metode ini yaitu bertujuan untuk meneliti kemampuan auditori siswa dengan memadukan bunyi huruf dan menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi kata, lalu menyebutkan kata tersebut. Jadi, guru menunjukkan kata pada siswa dan memintanya untuk menyebutkan bunyi huruf yang ada dalam kata tersebut. Lalu, siswa diminta untuk menuliskan kata tersebut di atas kertas. Nah,
metode selanjutnya yaitu neurologi impress. Nah, metode ini mempunyai beberapa langkah-langkah, teman-teman. Nah, langkah-langkah tersebut seperti guru dan siswa yang kesulitan membaca, duduk berhadapan sambil membaca. Nah, suara guru dibisikkan kepada telinga siswa agar siswa lebih terdengar ya suara gurunya. Nah, lalu guru dan siswa menunjukkan pada kalimat yang dibacakan oleh guru. Dan dalam kondisi tertentu, guru membaca lebih cepat ataupun sebaliknya. Nah, metode ini mengharuskan guru untuk menyiapkan bahan bacaan secara khusus dan juga tidak harus menekankan pada latihan pengucapan fonem, pengenalan kata, dan juga isi bacaan yang dibaca. Nah, tujuan utama dari metode ini yaitu untuk membiasakan siswa membaca secara otomatis. Metode ini juga lebih efektif apabila digabungkan dengan metode membaca ulang. Nah, begitulah metode-metode yang telah disampaikan dari beberapa rekan saya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan ya. Apakah ada tambahan lagi? Iya, jadi setelah kita belajar apa itu disleksia, bagaimana ciri-cirinya, lalu kita juga belajar bagaimana cara penanganan siswa disleksia. Semoga nanti kita sebagai calon guru, ketika kita mendapatkan anak yang mengalami disleksia, kita dapat menerapkan metode-metode yang tadi kita telah sampaikan. Gitu. Yang lain bisa ada yang mau menambah? Ya, mungkin ini juga metode-metode yang ini juga harus diterapkan dan pada siswa yang disleksia langsung ya. Mungkin belum tentu kita akan mendapatkan siswa disleksia, tapi kita juga harus mempelajarinya agar kedepannya kita mengetahui bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, mungkin segitu dari kelompok kami. Langsung saja kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali teman-teman. Semoga dengan diskusi kali ini dapat bermanfaat ya. Amin. Amin.